Nah, apakah kehadiran 4 menteri besok itu akan mempengaruhi putusan persidangan di Mahkamah Konstitusi itu? Jangan lagi berkutat soal paradigma kuantitatif kualitatif ya. Itu sudah 2004 sampai sekarang masih di situ-situ saja. Yang sebenarnya terjadi dalam pilpres-pilpres sebelumnya itu bukan MK memilih kuantitatif atau kualitatif, karena sebenarnya MK memadukan kedua-duanya ya. Kuantitatifnya angka dilihat, kualitatifnya proses juga dilihat. Misalnya ada pertanyaan Hakim Yang Mulia Saldi Isra ke ahli, apakah di 2019 pada saat menyoal posisi calon wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin terkait dengan posisinya masih di BUMN itu kuantitatif atau kualitatif? Itu kan kualitatif begitu. Dan itu dijawab oleh MK. Nah, memang yang lebih krusial dan lebih problematik dalam sengketa pilpres kita itu adalah pembuktiannya. Bahwasanya selama ini banyak dalil-dalil pemohon itu tidak bisa dibuktikan, itulah persoalannya. Karena beban pembuktian sengketa pilpres itu tidak sama dengan pidana dan perdata. Masing-masing hanya punya waktu 1 hari, ya kan, untuk menghadirkan saksi dan ahli, untuk membuktikan dalil-dalil yang mencakup lokus deliktinya itu satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bang Denny Indrayana, Bang Denny berharap bukan sekedar ranah untuk kuantitatif maupun kualitatif di MK, tapi ketika ada pernyataan menteri, mampukah pernyataan menteri ini mengubah peta persidangan yang terjadi, Bang Denny Indrayana? Tergantung ya, yang akan dibuktikan itu kan salah satunya adalah dalil yang dibawa oleh pemohon baik 01 maupun 03. Kalau terkait dengan 4 menteri ini kan kelihatannya akan sangat related, berhubungan dengan bantuan sosial, bansos. Dan kalau kemudian itu yang disoal, tergantung apakah nanti cara hakim untuk menggali, mengajukan pertanyaan, dan jawaban yang diberikan itu akan membuka apakah memang ada persoalan-persoalan yang melanggar prinsip-prinsip kepemiluan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu inti masalahnya. Di Mahkamah Konstitusi itu kita tidak boleh membatasi hanya pada persoalan berapa angka suara, tapi bagaimana suara diperoleh. Jadi angka bisa tinggi, tetapi kalau cara mendapatkannya dengan cara-cara yang melanggar konstitusi, melanggar prinsip luber, jujur, dan adil, itu pun problematik begitu. Dengan cara-cara yang tidak diperkenankan atau tidak diizinkan oleh konstitusi. Nah, apakah kehadiran 4 menteri besok itu akan mempengaruhi putusan? Ya tentu saja tergantung dengan kualitas keterangan yang akan besok disampaikan oleh para menteri. Dan tentu saja kalau terkait dengan bantuan sosial, apakah itu punya dampak elektoral? Artinya bukan hanya angka sebenarnya, tapi juga dampak kualitatifnya. Misalnya begini, apakah tidak hanya apakah dia berdampak elektoral secara angka, tapi apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan ada yang disebut dengan politisasi atau personalisasi bansos yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Baik, Bang.